tema tentang ancaman perang nuklir bukan sama sekali di luar pembicaraan. Dia ingin menciptakan masalah yang lebih besar lagi terlebih dahulu itu. Karena menurut dia ini bukan konflik dengan Ukraina, ini konflik dengan Barat akibat ekspansi yang terus-menerus dilakukan oleh NATO. Konflik ini tidak akan reda dalam jangka pendek dan ini akan memanjang. Sekali lagi, kita memerlukan calon presiden yang punya wawasan geopolitik dan juga tentunya diperhitungkan secara geopolitik. Salah satunya tentu kalau kita membaca pandangan dan pikiran Pak Prabowo yang menurut saya adalah salah satu calon yang atau tokoh lah ya yang paling banyak berbicara tentang bagaimana kemandirian itu harus dibangun ya. Halo sahabat Gelora. Gelora TV kini punya program baru yang insya Allah akan hadir setiap pekan. Nama acaranya Petamaya. Bekerja sama dengan Cakra Data, Gelora akan merekam dan mendengar apa yang sedang riuh di dunia maya. Petamaya juga akan menyorot peta topik, isu, pelaku, sentimen dan relasinya serta mengkonfirmasinya dengan dunia nyata serta mendengarkan para narasumber yang terpercaya. Ikuti terus program Petamaya. Jangan lupa subscribe, berikan like dan komen serta bagikan kanal Gelora TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelora dimanapun berada, salam Gelora, semangat Indonesia. Kita jumpa lagi di Gelora Petamaya, Warganet Punya Suara, episode ke-6, yang kali ini juga masih akan membahas seputar baca pres, tapi dengan angle yang berbeda, yaitu menyongsong pemilu 2024, isu pertahanan dan keamanan Indonesia, apa kata Warganet. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat Gelora dimanapun berada yang telah mengikuti Petamaya sejak edisi pertama hingga ke-5, yang telah memberikan like, komen, kemudian membagikan tautan tayangan ini kepada siapapun. Dan semoga masih setia dan nanti akan kita coba melihat apakah dari komentar-komentar itu perlu ada yang ingin kita elaborasi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kali ini agak spesial juga karena produksi konten ini tidak dilakukan di media center. Mungkin ada penurunan kualitas tayangan, kami mohon maaf sebelumnya. Karena saya melakukan self-taping ini, self-production, karena saya sedang tidak di Indonesia. Kebetulan juga sesuai dengan tema kita tentang pertahanan dan keamanan, saya harus menghadiri undangan dari negara sahabat dalam pameran internasional pertahanan juga, yang diikuti lebih dari 90 negara, sehingga isu ini juga bisa kita bahas juga dalam edisi kali ini. Dan nantinya kita akan tetap seperti biasa akan menggali kata warga terkait tema yang kita bahas ini, dan juga pandangan pendapat dari ketua umum dan wakil ketua umum. Kebetulan sekali tema tentang perang itu pernah dibahas oleh ketua umum 1 tahun yang lalu pada acara Gelora Talks yang mengangkat tema krisis berkelanjutan akibat perang Rusia lawan Ukraina. Dan apa yang menjadi prediksi ketua umum waktu itu, hampir semuanya terjadi. Dunia yang saat ini sedang membara, di beberapa belahan dunia sedang terjadi konflik dalam dan luar negerinya, juga mendorong terjadinya krisis pangan, satu. Kemudian juga krisis energi dan tentu krisis keamanan di negara-negara yang terlibat. Dan ini rupanya memang terjadi berkelanjutan. Jadi perang Rusia dan Ukraina belum kelihatan kapan akan berakhir. Banyak yang mengatakan bahwa perang ini dalam tanda kutip sengaja dipelihara untuk menimbulkan efek tertentu secara geopolitik terhadap negara-negara yang sedang berkonflik tersebut. Kita tidak tahu, dan nanti kita akan
ikuti cuplikan pernyataan Ketua Umum Muhammad Anies Mata tentang konflik berkepanjangan yang akan menimbulkan masalah atau krisis gara-gara perang Rusia dan Ukraina. Kita ikuti tayangannya. Dan menurut saya ini mungkin akan menjadi salah satu alasan mengapa Putin tidak segera mengambil alih Ukraina. Dia ingin menciptakan masalah yang lebih besar lagi terlebih dahulu itu. Karena menurut dia ini bukan konflik dengan Ukraina, ini konflik dengan Barat akibat ekspansi yang terus-menerus dilakukan oleh NATO. Jadi ini seperti usaha untuk mencekik dia, dan ini adalah cara dia melawan cekikan dari NATO secara keamanan. Dan karena itu persoalan refugee ini, pengungsinya akan menjadi masalah bagi negara-negara yang selama ini terlibat menekan atau memojokkan Rusia. Yang ketiga, cara Barat merespon sekarang ini seperti sampai pada satu titik di mana mereka juga berpikir bahwa ini akan menjadi point of no return. Dan karena itu sampai di sini, baik dari pihak para strategis di Amerika, di Eropa maupun di Rusia sekarang ini, semua orang akhirnya mengatakan bahwa tema tentang ancaman perang nuklir bukan sama sekali di luar pembicaraan. Artinya itu harus ditanggapi secara serius, paling tidak itu yang dikatakan oleh McMaster kemarin dalam wawancaranya di beberapa TV, bahwa itu harus dijadikan sebagai pertimbangan sangat serius. Karena eskalasi ini tidak menunjukkan ada usaha deeskalasi yang mengimbanginya, tidak ada. Nah, kemudian dengan melibatkan faktor ketiga, lebih banyak fighter yang terlibat sekarang dari berbagai negara, ini konflik yang mengalami eskalasi dari sisi para pihak yang terlibat secara langsung, secara militer di lapangan. Beberapa pertimbangan ini semuanya kira-kira bisa menjadi alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa tidak ada satu proyeksi jangka pendek bahwa konflik ini akan selesai. Dan kita melihat 3 kali perundingan Ukraina dengan Rusia ini nggak ada hasilnya sama sekali. Dan dengan membuat koridor humanitarian untuk para pengungsi sekarang dari Ukraina keluar dari Ukraina, ini berarti bahwa eskalasinya akan terus naik. Jadi tidak akan ada satu konflik ini tidak akan reda dalam jangka pendek, dan ini akan memanjang. Dan seperti yang saya katakan, yang hancur pada mulanya di sini adalah sendi-sendi dari tatanan global yang lama. Siang, Mbak. Siang. Mau tanya nih, tahu perang Rusia versus Ukraina nggak ya? Tahu. Siapa tuh yang menang ya? Setahu saya Rusia ya. Ada ngaruhnya nggak untuk Indonesia? Sangat berpengaruh, apalagi di bidang ekonomi ya. Oh, oke. Terus Indonesia bakal aman-aman aja nggak ya? Oh, tentu enggak. Nah, calon presiden yang pas nih yang bikin Indonesia aman itu siapa ya, Mbak? Kalau menurut saya Ganjar. Oke, terima kasih ya, Mbak. Sama. Yang dikutip dari Ketua Umum Anies Mata, jadi ketahanan ini adalah terkait pangan, energi, dan tentu keamanan. Dan ini tidak bisa dipisahkan situasi ini ya. Nah, selanjutnya adalah tentang topik teratas warganet terkait gagasan baca pres. Sahabat Gelora tentu ingat beberapa tema belakangan kita sengaja mengelaborasi gagasan para baca pres ini tentang apa yang mereka rencanakan atau programkan sebagai baca pres untuk diketahui masyarakat jika memimpin Indonesia. Nah, ini ada 3 topik teratas. Yang pertama, memang 37% pendapat warganet adalah yang muncul adalah terkait pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, terbesar adalah sebesar 36% adalah sarana, prasarana, dan infrastruktur pelayanan masyarakat. Ketiga, sebesar 26% adalah kemiskinan sosial dan kemasyarakatan. Jika sahabat Gelora mengikuti juga pendapat warga di Gelora Petamaya yang sebelumnya, muncul sesuatu yang kadang-kadang irelevan dengan apa yang muncul di bacaan di dunia digital dengan apa yang muncul di masyarakat. Misalnya, generasi muda sangat menginginkan pendidikan yang baik, kemudian lapangan pekerjaan,
kemudian harga tidak naik. Itu juga muncul dalam periode 1 sampai 26 Juli juga masih muncul cukup besar dan berada di posisi ketiga sebesar 26%. Jadi selama 1 sampai 26 Juli topik teratas yang muncul terkait gagasan baca pres adalah satu yang tertinggi adalah tentang pertahanan keamanan, kedua adalah sarana, prasarana dan infrastruktur pelayanan masyarakat, yang ketiga adalah tentang kemiskinan sosial kemasyarakatan. Sahabat Gelora bisa lihat secara jelas di tayangan di sebelah kiri saya. Kemudian berikutnya adalah tentang 3 baca pres tertinggi ya, seperti yang ada sekarang ini, 3 baca pres ini, yang dikaitkan dengan isu tadi, tentang pertahanan dan keamanan tadi. Tertinggi adalah mention ya, ini mention dan exposure, tertinggi adalah Prabowo Subianto, 9.000 lebih, kemudian Ganjar Pranowo, 866, dan Anies Baswedan sebesar 455. Angka ini menjelaskan antara pandangan warganet tentang 3 baca pres yang ada sekarang dikaitkan dengan isu pertahanan dan keamanan. Tertinggi adalah Prabowo Subianto, nomor 2 Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Nah, berdasarkan percakapan digital warganet ini, banyak yang menganggap figur Prabowo Subianto adalah sosok yang kuat. Persepsi ini muncul tentu karena salah satunya background militer, kemudian saat ini sedang menjabat Menteri Pertahanan, dan itu paling dikaitkan dengan ancaman hankam yang sedang Indonesia hadapi. Ya, anggapan warganet ini bahwa gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas itu bisa menimbulkan perasaan aman dan kepastian tentang masa depan pangan, masa depan energi, dan keamanan Indonesia. Kira-kira itu yang tertangkap oleh mesin di Cakradata. Pertama-tama terkait daya tahan Indonesia apabila ada krisis global yang lebih jauh, katakanlah seperti perang yang merambat ke kawasan misalnya. Memang kita diuntungkan oleh fakta bahwa perekonomian Indonesia sendiri tidak terlalu terkonek dan terkait dengan ekonomi global. Itu biasanya dilihat dari ketergantungan kita kepada impor atau ekspor, terutama impor, terutama produk-produk inti, ya seperti pangan dan energi. Kita relatif tidak terlalu tergantung, meskipun pendapatan negara kita sangat tergantung dari komoditas, ya. Dan oleh sebab itu situasi ini juga membuat Indonesia relatif dapat memiliki satu mekanisme daya tahan yang baik. Dan oleh sebab itu juga para pemimpin Indonesia semakin hari harus berorientasi pada kemandirian, ya, terutama pangan dan energi. Karena itu swasembada pangan dan energi adalah sesuatu yang mutlak di masa-masa yang akan datang untuk menghindari kita terjebak kepada krisis pangan dan energi, khususnya apabila ada krisis global yang besar gitu. Sekarang bagaimana atau siapa calon presiden yang kira-kira punya kedalaman berpikir tentang kemandirian yang harus kita perjuangkan dalam rangka menghindari adanya krisis yang sekali lagi diakibatkan oleh adanya peristiwa-peristiwa global yang bisa merugikan kita. Saya kira sangat kentara ya dalam hal ini calon presiden yang selama ini dalam bidang pertahanan selalu menegaskan adanya kepentingan kita untuk membangun kemandirian pangan dan energi. Salah satunya tentu kalau kita membaca pandangan dan pikiran Pak Prabowo yang menurut saya adalah salah satu calon yang atau tokoh lah ya yang paling banyak berbicara tentang
bagaimana kemandirian itu harus dibangun, ya. Bahkan dalam kasus pangan beliau seorang Menteri Pertahanan tapi berhasil meyakinkan Presiden bahwa bagian dari isu pertahanan yang penting sekarang itu adalah ketahanan pangan gitu. Dan itulah sebabnya kemudian muncul ide tentang food estate dan sebagainya, satu ide yang sangat legitimate ya, supaya bangsa kita punya sumber pangan yang tidak tergantung kepada negara lain. Tentu ini adalah inisiatif dalam tahap percobaan sekali, tetapi saya kira ini akan berhasil karena memang lahan kita yang harus ditanami oleh pangan itu harus semakin diperbanyak daripada dibiarkan menjadi lahan tidur yang tidak produktif dan hanya menjadi lahan spekulasi dari mereka-mereka yang memperjualbelikan tanah dan properti secara tidak wajar. Saya kira pengalihan kepada lahan-lahan untuk proyek besar food estate saya kira sangat masuk akal gitu. Untuk memudahkanmu mengajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia, kamu bisa menampilkan QR Code unikmu yang nanti bisa tinggal dipindai. Mau tahu caranya? Gampang. Nah, gampang kan? QR Code ini memudahkanmu untuk mengajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia. QR Code ini juga bisa dicetak di flyer, poster, ataupun stiker. Bisa juga kamu unggah di sosial media, profile picture WhatsApp, atau digital asset lainnya. Yuk, gabung bersama Partai Gelora Indonesia dan ajak teman dan rekanmu bergabung bersama. Sore Mas, mau tanya nih, tahu tentang perang Rusia dan Ukraina nggak ya? Iya, tahu. Siapa tuh yang menang ya? Kayaknya sih Rusia. Ada ngaruhnya nggak untuk Indonesia? Ada konflik berkepanjangan Rusia sama Ukraina itu berpengaruh sama pangan tuh sama inflasi dunia. Oke. Terus Indonesia ini bakal aman-aman aja nggak ya? Kayaknya sih aman. Yang dimaksud aman itu apa tuh Mas? Ya kan itu yang perang Ukraina sama Rusia, jadi Indonesia nggak ada konfliknya gitu, nggak ada perdebatan. Oke. Jadi nggak ngaruh apa-apa. Calon presiden yang bikin Indonesia aman tuh yang cocok siapa Mas? Kayaknya sih Prabowo. Oke, makasih Mas. Oke, sama-sama. Nah, kemudian kita dalami lagi tentang isu digital terkait pertahanan dan keamanan. Kita perdalam, kita zoom in. Pertama adalah yang tertinggi 44% adalah tentang antisipasi krisis pangan, energi, dan krisis keuangan. Ya, jadi ini muncul tertinggi. Kemudian yang kedua adalah kesadaran tentang keamanan maritim Indonesia. Indonesia adalah 70%-nya berbentuk lautan dan ini menjadi kekhawatiran jika ini tidak dijaga maka menjadi ancaman baru bagi Indonesia. Dan kita tahu Indonesia berada di tengah posisi konflik antara kekuatan Tiongkok dengan kekuatan Amerika Serikat di kawasan laut di sekitar Indonesia. Kemudian yang ketiga terkait dengan Hankam juga adalah isu hoax terhadap pemilu 2024 berbasis artificial intelligence. Nah, rupanya AI menimbulkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat karena beberapa penyedia layanan sekarang menggunakan AI sebagai sarana kampanye dan ini dikhawatirkan menimbulkan gejolak baru, menimbulkan konflik horizontal baru setelah 2014 dan 2019 terjadi. Dan sekarang AI ikut campur dalam percarutan politik dan ini menimbulkan kekhawatiran baru dan besarnya adalah sebesar 15%. Teman-teman bisa lihat juga di tayangan. Kemudian berikutnya nomor 4 adalah ketahanan nasional, gencarkan hapus kemiskinan. Jadi rasa aman terhadap ancaman krisis pangan, energi dan keuangan ini diharapkan masyarakat bisa menghapuskan kemiskinan. Jadi ini ada permasalahan lain yang harus diselesaikan dan dengan harapan baca pres ini menguasai tentang isu Hankam maka ini diharapkan ikut tertuntaskan. Terakhir adalah sebesar 10% tentang kesadaran tentang keamanan digital. Ini juga dianggap sebagai ancaman
beberapa kali Gelora juga mengangkat dalam tema Gelora Talks tentang resiko keamanan cyber Indonesia, termasuk juga yang mengancam konsumen, pencurian data dan sebagainya. Ini juga dikhawatirkan mengganggu Hankam Indonesia. Nah, itulah teman-teman elaborasi tentang tema kita di Gelora Pertamaya yang ke-6 ini, yaitu tentang menyongsong pemilu 2024 terkait isu pertahanan dan keamanan Indonesia. Nah, kita masih juga akan mendengarkan pendapat Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, dan kita tentu saja masih ingin menggali juga tentang pendapat dalam isu ini dari warga, dalam segmen Kata Warga. Nah, terima kasih teman-teman sudah gabung di acara Gelora Pertamaya ini yang ke-6. Mudah-mudahan sekali lagi produksi yang tidak seperti biasanya tidak terlalu mengganggu, dan kami berharap teman-teman masih akan menitipkan komentar, dan jangan lupa juga berikan like dan share dan subscribe jangan lupa. Dan kita harap dari komentar itu teman-teman bisa mungkin ingin menyampaikan pertanyaan dan coba akan kita jawab di kolom komentar. Dan selain itu juga jika ide lain muncul tentang apa yang ingin kita gali dari warganet untuk Gelora Pertamaya edisi berikutnya, dipersilakan. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah bergabung di Gelora Pertamaya ke-6 yang mengangkat tema menyongsong pemilu dan Pilpres 2024 dari angle atau sudut pandang pertahanan dan keamanan Indonesia. Tetap setia di Gelora Pertamaya, sampai jumpa di Gelora Pertamaya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam Gelora, semangat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kita memerlukan calon presiden yang punya wawasan geopolitik dan juga tentunya diperhitungkan secara geopolitik. Artinya kalau seseorang diperhitungkan secara geopolitik itu artinya orang percaya di kawasan kita ini bahwa kalau dia yang memimpin, Indonesia akan punya posisi geopolitik yang lebih kuat gitu. Biasanya calon-calon seperti ini juga sering mendatangkan kecurigaan dari negara-negara tetangga dan negara-negara di luar, sebab memang ada kecenderungan kalau bisa Presiden Indonesia itu yang tidak terlalu punya kepedulian geopolitik gitu, sehingga dia tidak perlu membuat perhitungan dengan negara-negara tetangga yang selama ini menjadi sumber impor pangan kita, menjadi sumber impor energi kita. Ini negara-negara yang pasti waspada apabila Indonesia membangun kemandiriannya, tentu impor dari mereka akan di stop dan itu akan mendatangkan kerugian ekonomi kepada mereka. Termasuk soal tenaga kerja dan sebagainya. Saya kira harus kita berorientasi pada pemanfaatan sumber daya Indonesia, sumber daya manusia Indonesia, sehingga betul-betul pertumbuhan ekonomi dan kemajuan ekonomi itu berefek langsung kepada berkurangnya angka pengangguran yang sangat tinggi. Saya kira kita tahu sekarang kira-kira seperti apa calon presiden yang diperlukan di masa yang akan datang. Apakah isu pertahanan dan keamanan ini penting untuk menjadi visi daripada seorang calon presiden? Saya kira dalam situasi seperti sekarang, ketika dunia tidak baik-baik saja dan ada konflik yang terbuka, baik konflik ekonomi maupun konflik pertahanan bahkan bersenjataan, maka seseorang yang mengerti isu pertahanan dan keamanan secara baik sangat diperlukan di masa yang akan datang. Sebab sekali lagi kita sudah pernah berkali-kali menjadi korban daripada peperangan yang ada di tempat lain dan kita adalah korbannya, collateral damage-nya, seperti yang sering dikatakan oleh Pak Ketua Umum. Karena itulah saya kira seseorang yang punya
pendirian ya atau punya pengetahuan yang baik tentang pertahanan dan keamanan adalah salah satu yang dibutuhkan bagi kepemimpinan Indonesia yang akan datang, saya kira.